bareng lagi dengan Suara Hati Sang Istri. Berita heboh kali ini ya yang kita wajib analisa adalah akhirnya Roy Suryo ketangkep dan dokter Tipe juga berbaju oranye. Mereka akhirnya ditahan polisi dan jalani tes kesehatan di RS Polri. Kita lihat nih kemarin sore tuh heboh banget penangkapannya dan proses pemeriksaannya, semuanya heboh. Kita lihat videonya bareng-bareng di sini. Bang Roy, Bang Roy. Bang, gini bang. Untuk sebagian pendukungnya pasti ini sangat sedih, tapi untuk pembelajaran contoh, ini adalah mungkin bentuk fitnah yang merendahkan atau menghina orang lain dan punya mulut attitude yang harus dijaga. Karena sebelumnya Roy Suryo sangat berani keluar-keluar di media sosial dan lain-lain itu untuk terus membuktikan kalau Pak Presiden yang ke-7, Joko Widodo itu diduga ijazahnya palsu, walaupun sudah dibuktikan dari sisi UGM bahwa Pak Joko Widodo itu kuliahnya di UGM, buktinya ijazahnya asli, tapi memang sampai sekarang nanti tunggu aja hasilnya apakah Pak Joko Widodo akan hadir di persidangan Roy Suryo. Nah itu yang bikin penasaran, tambah heboh lagi, dan terus ikutin di channel Suara Hati Sang Istri. Lanjut di ini, setelah kita lihat tadi dokter Tipe pakai baju oranye, terus Roy Suryo juga di sini tampak lemas ya. Dia kayak orang linglung. Kita lihat videonya. Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Mas Roy gimana kondisinya Mas? Mas Roy gimana Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Dimana Roy Suryo ini tuh tidak melakukan tindakan kriminal ya secara kekerasan atau verbal dan lain-lainnya. Tapi ini kasus yang unik, rumit, lagian bikin ulah dengan Presiden ke-7 RI kan, Joko Widodo yang sebelumnya sudah 2 periode dinyatakan ijazah palsu. Saking tidak ada celah, salahnya di mana, atau mungkin banyak orang-orang yang ya tau lah namanya dunia politik seperti apa. Lanjut lagi di sini ya, saking serunya kita ikutin di segmen Roy Suryo ditangkap kemarin. Pengacara Roy Suryo juga murka, kami nyatakan perang terbuka lawan Jokowi. Aduh, ini makin memanas. Nah, videonya lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Saudara Joko Widodo, puas sekarang saudara melihat anak bangsa, warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Wahai kubu Jokowi, termul-termul, puas kalian mendengar kabar penangkapan ini? Ini hukum yang kalian pamerkan sebagai penegakan keadilan. Lalu mereka berkata kalau tidak ditahan nanti katanya akan hadir di TV ini, TV itu. Hadir di TV itu hak konstitusional dan menghargai undangan televisi. Dan yang disampaikan itu adalah pendapat, bukan mengulangi perbuatan. Kalau esensinya dia tidak bisa melawan pendapat, tidak kuat melawan argumentasi, berarti persoalannya bukan adanya kejahatan yang dilakukan berulang, tetapi tidak adanya kemampuan untuk melawan argumentasi para Suryo di ruang publik yang menyebabkan mereka mengambil upaya represi.
Jadi saya mau katakan nanti kalau kasus ini ditahan, saya sampaikan kepada seluruh rakyat, Saudara Joko Widodo keliling itu dengan membawa noktah. Karena apa? Kalau sampai ditahan berarti Saudara Joko Widodo itu adalah orang yang sedang mengkampanyekan sebuah partai yang dipimpin anaknya, saya sebut PSI, tapi pada saat yang bersamaan dia zalim kepada rakyatnya yang 10 tahun pernah dipimpinnya. Dan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini tidak ada satupun alasan untuk kita memberikan dukungan apalagi pembelaan. Jadi sekali lagi, karena Saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan Saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Nggak mesti perang lah Pak, sabar-sabar. Ya, nanti dibuktikan aja di pengadilan gitu, fokusnya ke pengadilan gitu kan, setelah pemeriksaan kemarin. Tapi terlihat ya, dari raut muka Roy Suryo tuh kayak ada sisi akhirnya dia kayak tumbang gitu. Lemas, tak berdaya, muka linglung gitu kan, dokter Tipa juga sampai harus dibawa kursi roda. Ya pastilah dalam batin kecilnya kalau memang Roy Suryo sama dokter Tipa itu hanya ikut-ikutan atau mungkin mengupayakan yang sia-sia, ya udahlah minta maaf aja gitu kan. Toh ini jadi kayak kasus yang diada-adain gitu ya. Jadi tindakan di mana etika ke presiden jadi kurang baik gitu kan. Banyak yang mengcopy paste gimana ya, nggak sopan gitu. Nih, akhirnya kan banyak orang yang bersyukur dokter Tipa dan Roy Suryo ditangkap. Nih salah satunya nih ibu-ibu ini sampai nyanyi-nyanyi saking senangnya. Kicau mania, gini ya, kicau mania, puas. Nah, bukan harus secara kemanusiaan, nggak harus senang hati, nggak harus berbangga hati, tapi secara penegakan hukum, secara kemanusiaan, saya harus dengan senang hati mengungkapkan perasaan saya. Terima kasih Polda Metro Jaya, terima kasih dalam penegakan hukum, terima kasih ya Allah, terima kasih pada semua yang berkompeten dalam penegakan hukum, bahwa dianggap penegakan hukum kita adalah penegakan hukum yang berjalan dengan sesat, ternyata menjalankan dengan penuh etika dan moral bertata krama, dari detik ke detik, dari tahap ke tahap, berjalan dengan sangat luar biasa. Ya Bu, kicau-kicau mania lagi Bu. Nah, tentunya nih yang mengikuti dari awal banget ya, Ade Armando ini tuh akhirnya juga bersuara bersyukur ya, Roy Suryo dan dokter Tipa ditangkap polisi. Seperti apa komentarnya? Karena beliau tahu banget dari awal. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya kita mendengar bersama-sama bahwa Mas Roy Suryo juga Mbak Tifa itu ditahan oleh polisi. Jadi selama ini kita sudah mendengar bahwa memang awal bulan ini dinyatakan berkas-berkas mereka berdua itu sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan kan, ke proses pengadilan. Tapi kini ternyata ada satu langkah lebih jauh yang dilakukan oleh polisi, yaitu menahan mereka. Kita semua tentu saja bergembira karena kasus tuduhan ijazah palsu ini sudah berlangsung begitu lama, sudah menyita perhatian kita, dan sudah menimbulkan konflik yang luar biasa di tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan kalau sekarang Roy Suryo itu ditahan, dia tidak bisa lagi ngomong sembarangan gitu ya, di ruang publik, di televisi, di media, di medsos, yang isinya penuh tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Jadi memang ada baiknya beliau ini ditahan dulu ya, dan kemudian kita tunggu saja proses pengadilannya. Saya percaya melalui proses pengadilan kebenaran akan terungkap ya. Paling tidak yang terpenting lah ya, bahwa apa benar ijazah Pak Jokowi palsu. Saya sendiri sangat tidak percaya, tapi biarkan pengadilan yang memutuskan. Kemudian barangkali kita juga bisa berharap bahwa di pengadilan nanti akan terungkap sebetulnya Roy Suryo ini ada orang di belakangnya nggak sih? Karena selama ini proses ini kan udah berjalan begitu lama ya, dan orang mempertanyakan kok sedemikian lama hanya untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Nah, ada kemungkinan bahwa atau ada dugaan bahwa memang ada kekuatan-kekuatan tertentu yang
mengintervensi nih proses penegakan hukum ini. Jadi bagus dia ditahan, mereka ditahan, kemudian akan diadili dan kebenaran mudah-mudahan akan menemukan jalan nanti di pengadilan. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan di Indonesia. Iya, keadilan bisa ditegakkan di Indonesia nih. Gimana dari sisi kubu Jokowi? Pasti bersyukur. Dari sisi yang mendukung Roy Suryo dan Dr. Tipa, itu pasti merasa terus ingin membuktikan sampai di mana keadilan di Indonesia ini tuh berpihak ke yang benar-benar gitu. Jangan yang salah didukung gitu kan. Memang kita secara tidak langsung belum tahu ijazah itu palsu atau tidak gitu kan, dari sisi logikanya gitu. Tapi kan masa iya seorang presiden 2 periode ijazahnya palsu, itu sih yang sebenarnya dicari kesalahan terus nih Pak Jokowi oleh Dr. Tipa sama Roy Suryo gitu kan. Ada orang-orang di belakangnya mungkin yang mendukung gitu kan. Jadi gimana nih kalian kubu Bapak Joko Widodo atau Dr. Tipa dan Roy Suryo? Coba komen di channel Suara Sang Istri, ikutin update-nya seperti apa nanti kelanjutan dari kasus Roy Suryo ini, pemeriksaannya, peradilannya, apakah nanti penasaran di sidang tuh, aku pengen lihat Pak Jokowi hadir gitu kalau memang bener gitu kan ya, harus dijadikan saksi. Wah, itu makin seru banget deh pokoknya. Ya, dukung terus channelnya ya. Bye!